Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis artikel yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 0401619005. Saya adalah mahasiswa program Doktor Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai rancangan disertasi saya yang berjudul Kemampuan Representasi Matematis berdasarkan Cell Efficacy Siswa pada model Eliciting Activities dengan strategi scaffolding. Untuk rumusan masalah dalam rancangan disertasi ini, yang pertama yaitu apakah kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding mencapai ketuntasan secara individual. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kemampuan representasi matematis berdasarkan cell efficacy pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Untuk tujuan penelitian dalam rancangan disertasi ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding mencapai ketuntasan secara individual. Yang kedua yaitu mendeskripsikan kemampuan representasi matematis berdasarkan cell efficacy pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Untuk manfaat penelitian dalam rancangan disertasi ini yaitu yang pertama, siswa memperoleh pembelajaran bermakna guna meningkatkan kemampuan representasi matematis melalui pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Yang kedua yaitu memberikan gambaran kepada guru tentang kemampuan representasi matematis berdasarkan cell efficacy. Untuk kebaruan dalam rancangan disertasi ini yaitu terdapat sebuah model pembelajaran yaitu model eliciting activities dengan strategi scaffolding untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa. Rancangan disertasi ini masih dapat berkembang dan dapat dikembangkan seiring dengan proses bimbingan dengan promotor dan kopromotor. Nantinya akan ada saran, masukan untuk kemajuan rancangan disertasi ini. Rancangan penelitiannya yaitu penelitian yang pertama mengenai kemampuan representasi matematis dan cell efficacy. Pada penelitian yang pertama ini membahas mengenai indikator-indikator tentang kemampuan representasi matematis dan cell efficacy. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Penelitian ini sudah diseminarkan pada seminar internasional di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Untuk penelitian yang kedua yaitu mengenai model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Pada penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Kemudian untuk penelitian yang ketiga yaitu instrumen kemampuan representasi matematis dan cell efficacy dalam model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Pada penelitian yang ketiga ini akan membuat sebuah instrumen kemampuan representasi matematis dan cell efficacy dalam model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Berdasarkan penelitian 1, penelitian 2, dan penelitian 3, maka dapatlah disusun sebuah rancangan disertasi yang berjudul Kemampuan Representasi Matematis berdasarkan Cell Efficacy Siswa pada model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Untuk analisis artikel yang ketiga ini, saya mengambil dari jurnal International Education Studies tahun 2017 dengan judul artikel yaitu Symbolic and Verbal Representation Process of Student in Solving Mathematics Problem, Bespolia Stake. Penulis dalam artikel ini yaitu Rahmat Bustano Anwar dan Dwi Rahmawati
pada Mathematics Education, University of Muhammadiyah Metro, Indonesia. Ini adalah artikelnya. Artikel ini akan saya gunakan untuk memperkuat argumen dalam kajian teori rancangan penelitian disertasi saya. Latar belakang dalam artikel ini yaitu yang pertama, Dewan Nasional Guru Matematika tahun 2000 menetapkan 5 proses standar yang harus dikuasai siswa seperti representasi. Kemudian yang kedua, menurut Kilpatrick, Swafford, dan Vindel tahun 2001 menyatakan bahwa matematika sangat membutuhkan representasi karena seseorang bisa mendapatkan ide-ide matematika yang salah satunya adalah melalui representasi. Kemudian yang ketiga, NCTM tahun 2000, melalui representasi, siswa dapat membuat ide-ide matematika menjadi lebih konkret dan memfasilitasi melakukan refleksi. Kemudian yang keempat, yaitu representasi dipandang sebagai bagian penting dari aktivitas matematika dalam menangkap konsep matematika. Kemudian yang kelima, yaitu dengan demikian, menurut Stiliano tahun 2008, menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika menggunakan representasi sangat disarankan karena dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi selama masalah proses penyelesaian. Kajian teori dalam artikel ini yaitu yang pertama, menurut Schoenfeld dalam Steliano tahun 2010, menyebut bahwa representasi sebagai sarana untuk memahami informasi yang diperoleh dalam situasi masalah. Kemudian yang kedua, menurut Newell dan Simon tahun 1972, melihat bahwa representasi dapat berupa alat untuk merekam. Kemudian yang ketiga, menurut Steliano dan Silver tahun 2004, menyebut bahwa representasi sebagai alat yang memfasilitasi eksplorasi konsep atau masalah. Kemudian yang keempat, selain itu, Gibson tahun 1998 dan Isaac tahun 2003 melihat bahwa representasi sebagai sarana pemantauan dan evaluasi untuk menilai kemajuan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, menurut Goldin tahun 2002, representasi adalah suatu bentuk pengungkapan ide yang diwujudkan dengan menggunakan berbagai cara seperti bahasa lisan, tulisan bahasa, simbol, gambar, diagram, model, grafik, atau menggunakan benda fisik. Kemudian menurut Village et al. Tahun 2009 menyebutkan jenis representasi eksternal yaitu yang pertama representasi verbal. Itu secara fundamental dinyatakan dalam tulisan atau pidato. Kemudian yang kedua yaitu representasi bergambar, termasuk gambar, diagram atau grafik, serta beberapa kegiatan yang saling terkait. Kemudian yang ketiga yaitu representasi simbolik yang terdiri dari angka, tanda operasi dan koneksi, simbol aljabar, dan beberapa tindakan yang saling berhubungan. Beberapa penelitian yaitu Celik Arslan tahun 2012, Bonen et al. Tahun 2014, dan Dundar tahun 2015 secara khusus menggambarkan proses konstruksi representasi simbolik dan verbal yang dilakukan oleh siswa dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam penelitian ini mengacu pada tahapan pemecahan masalah oleh Polya tahun 1973, yaitu meliputi satu pemahaman masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat yaitu melihat ke belakang. Sehingga secara keseluruhan akan mendapatkan gambaran proses representasi simbolik dan verbal dalam penyelesaian masalah. Metode dalam penelitian ini yaitu mengungkapkan bagaimana proses konstruksi representasi simbolik dan representasi verbal yang dilakukan oleh siswa dalam pemecahan masalah. Sehingga melalui penelitian ini akan menggambarkan teori proses konstruksi representasi simbolik dan representasi verbal. Menurut Creswell tahun 2012, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini melibatkan 4 siswa SMP kelas 8 yang digunakan sebagai subjek penelitian. 4 siswa sebagai subjek penelitian dipilih dengan pertimbangan mampu membuat representasi simbolik dan representasi verbal dalam pemecahan masalah.
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan memberikan masalah pada subjek. Setelah subjek menyelesaikan masalah, peneliti melakukan wawancara berdasarkan pekerjaan subjek. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana subjek dapat membuat representasi simbolik dan representasi verbal. Selain itu, wawancara juga untuk mengklarifikasi bagian-bagian tertentu yang belum diketahui oleh peneliti. Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan perekam video untuk merekam semua aktivitas subjek dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, untuk temuan pertama pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data penelitian secara khusus menunjukkan representasi simbolik dibuat oleh siswa pada tahap memahami masalah. Para siswa dengan representasi simbolik menggunakan simbol X dan A sebagai variabel informasi yang nilainya tidak diketahui. Berdasarkan simbol ini, siswa dapat membuat persamaan 4X ditambah 8 sama dengan 20 dan 8 ditambah 3A ditambah A sama dengan 20. Persamaan yang dihasilkan oleh siswa tepat dengan situasi masalah yang ada pada sumber masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Dahlan dan Juandi tahun 2016 yang menyatakan bahwa pada siswa sekolah menengah, representasi berguna untuk pemecahan masalah atau klarifikasi atau memperluas gagasan matematika, mulai dari proses pengumpulan fakta, data, mengatur tabel atau grafik, hingga pengembangan representasi simbolik aljabar. Kemudian, temuan yang kedua dalam hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan bahwa representasi verbal dibuat oleh siswa pada tahap pemahaman masalah. Berdasarkan lembar kerja siswa, tampak bahwa siswa dengan representasi verbal menuliskan semua informasi yang ada dalam masalah dengan sedikit perubahan sesuai dengan apa yang mereka pahami dari sumber masalah. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh dalam memahami masalah, siswa dapat melakukan operasi pengurangan 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Siswa lebih dominan menggunakan kalimat secara tertulis untuk menyelesaikan masalahnya. Hasilnya konsisten dengan pendapat Les et al. Tahun 1987 bahwa prosedur dalam menyelesaikan masalah salah satunya dapat dilakukan dengan menjelaskan pemecahan masalah dengan menggunakan verbal, tertulis atau lisan, ucapan. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses konstruksi representasi simbolik yang dilakukan oleh siswa dimulai sejak pada tahap memahami masalah. Dalam memahami masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah dengan baik sehingga siswa dapat membuat simbol yang digunakan sebagai variabel yang tidak diketahui nilainya. Simbol yang diciptakan oleh siswa sangat membantu dan memfasilitasi siswa dalam memecahkan masalah. Sementara di proses konstruksi representasi verbal juga dilakukan oleh siswa pada tahap pemahaman masalah. Bentuk representasi verbal dimanifestasikan dengan menuliskan semua informasi yang diketahui dari masalah karena mereka menggunakan bahasa yang lebih banyak yang mereka mengerti. Berdasarkan informasi yang diketahui, siswa dapat merencanakan dan melakukan serangkaian perhitungan menggunakan kalimat tertulis sehingga masalah dapat diselesaikan dengan benar. Saran untuk artikel ini yaitu yang pertama, bagi para guru untuk dapat memberikan latihan, bimbingan, dan membiasakan siswa dalam memberikan interpretasi terhadap suatu masalah dan menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata-kata secara lengkap dan tepat untuk meningkatkan kemampuan representasi verbal siswa. Kemudian yang kedua, yaitu guru disarankan untuk membiasakan siswa menyelesaikan soal-soal bertipe open-ended yang memberikan kebebasan kepada siswa dalam menginterpretasikan ide-ide mereka dan merepresentasikan penyelesaian masalah matematis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon masukan dan saran dari Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI beserta teman-teman yang lainnya untuk perbaikan analisis artikel ini
dan untuk analisis artikel-artikel berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.